Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Semoga pagi-pagi ada semangat, ada sukacita buat kita semua ya adik-adik ya. Adik-adik kita mau coba lagu baru nih ya Kakak Cia ya. Ya, untuk mengawali minggu ini kita mau angkat pujian Bang Wen. Oke siap, lagunya apa tuh Kakak Cia tuh? Abis itu di medley. Di medley dengan lagu apa Kakak Cia? Anak monyet. Anak monyet, pasti udah pada tahu semua dong kalau untuk anak monyet ya adik-adik ya. Ya. Untuk sekarang kita nyanyikan koki dulu ya Kakak Cia ya. Ya, yang semangat Ayo ya Abang nyanyinya David, ya. kita mulai lagunya Abang David. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah minggu, surga, surga, itulah tempatnya. Surga, 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 itulah tempatnya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar sifat anak Tuhan. Oke, gimana adik-adik? Udah semangat kan? Oh, pasti belum, pada belum semangat Kak Cia. Gimana nih Kak Cia ini? Sebelum kita mulai kebaktian, kita nyanyi lagu kedua ya Kak Cia ya? Ya, kita Ini mau udah sering dari dinyanyiin juga ya. buku ND Bang Wen. Buku ND ya, adik-adik bisa Belajar. dilihat buku ND-nya sambil belajar kita buku ND-nya ya adik-adik ya. Nomor berapa Bang Wen? Nomor 192 ayat 1 dan ayat 5 ya adik-adik ya. Dengan judul Oh Tuhan Yesus Raja Nisudena. Ayo Bang David, kita mulai aja langsung ya. Oh Tuhan Yesus Raja Nisudena, tubuh sian amai, hahorong aku si sombaoku sasada hodo Tuhaki. Yesus Tuhanku, homadi rohaku, hasudung akitok tok, nangau mangolu, nang pelau mate saihona puna diriko. Adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan dan pujian lagi, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesehatan. Kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun.
Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 36. Judulnya Dihapuskan Dosaku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke Bang. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Untuk ayat bulanan kita pada bulan Februari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Demikianlah adik-adik ayat bulanan kita. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Itu dari Kidung Jemaat nomor 183. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik ya. Bang. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada kali ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Firman Tuhan kita adalah tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang akan datangnya juru selamat yang akan menderita untuk menebus dosa manusia. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik tahu gak kenapa Tuhan Yesus harus menderita? Ya, karena dosa manusia. Dosa itu apa? Dosa timbul karena ketidaktaatan manusia. Karena ketidaktaatan manusia, dosa manusia semakin hari semakin bertambah. Adik-adik tahu nggak apa upah dosa? Upah dosa itu maut. Lalu bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa? Menyelamatkan manusia dari penderitaan. Yang pertama, Allah mengirimkan nabi-nabi yang diutus Allah. Yang kedua, firman Tuhan sudah diberikan. Tapi manusia juga masih tidak taat. Nah, yang ketiga, Allah mengirimkan anaknya. Ya, benar adik-adik, Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak menderita. Karena begitu besar kasih Allah, Allah nggak mau manusia untuk menderita. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari penderitaan, menyelamatkan kita dari maut. Nah, adik-adik, di sini ada nggak yang mau dihukum? Pasti nggak ada yang mau. Atau kalau seandainya di sekolah kita lagi enak-enak, rajin belajar, lagi dengerin guru, terus temennya di sebelahnya ngajakin kita ngobrol nih. Padahal kita udah tetap fokus belajar dengerin guru, temennya masih aja ngajakin ngobrol, ngajakin kita bercanda. Nah, karena itu kita yang dihukum guru. Coba adik-adik mau nggak dihukum? Orang bukan kita yang salah kok. Orang bukan kita yang salah, kenapa harus kita yang dihukum guru? Nah, kita aja nggak mau dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita dari penderitaan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut untuk kita. Melalui pengorbanan Yesus, kita sudah disembuhkan dari penderitaan. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, tentunya kita berbeda dengan anak-anak yang belum ditebus. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Kristus. Nah, adik-adik, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah mengenal Kristus, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kita sebagai anak sekolah minggu KBP Gedong harus meneladani hidup Yesus. Kita harus lebih kasih dan kita harus lebih taat. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena itulah sifat anak-anak Kristus yang sudah ditebus. Demikianlah firman Tuhan kita untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada minggu ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Bimbinglah Roh Kudus-Mu agar kami lebih taat akan setiap perintah-Mu. Dalam nama anak Putra Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu HKBP Gedong. Tuhan Yesus memberkati.